Sejumlah tokoh nasional dan lintas agama bertemu di Rembang, Jawa Tengah menyampaikan kegelisahannya terkait dinamika politik jelang Pilpres yang dianggap kian mencemaskan. Apa saja keresahan para tokoh yang dianggap bisa mengganggu demokrasi? Kita bahas saudara bersama rohaniawan Romo Beni Susetio yang juga hadir dalam pertemuan di Rembang. Romo Beni, selamat malam, sehat selalu. Susetio, Romo Beni, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam. Baik, sudah terhubung dengan kami. Jadi Romo Beni, apa saja sebenarnya kegelisahan dari para tokoh ini saat bertemu dengan Gusmus yang hari tadi? Ya sebenarnya kan kegelisahan itu ketika para tokoh melihat suatu realitas yang disebut oleh teman-teman ketika etika dan moralitas tidak lagi jadi pertimbangan dan dominasi kekuasaan yang begitu dominan, itu yang sempat yang dikeprihatinkan. Sehingga ketika apa yang dikatakan oleh Ibu Nurkolis Majid itu kan suatu keprihatinan yang paling dalam karena nurani kemanusiaan itu kan tertusuk. Ketika nurani itu kemanusiaan itu tertusuk dan kita melihat ada persoalan yang paling besar yaitu masalah keadapan politik yang dijungkir balikan secara akal sehat dan moralitas publik serta dalam etika kepantasan yang tidak pantas, tidak layak, kemudian direkayasa oleh kekuasaan, itu yang menjadi keprihatinan bersama. Dan keprihatinan bersama itu juga akhirnya juga menjadi keprihatinan juga bagi Gusmus. Maka Gusmus menganjurkan kita bareng-bareng untuk mengingatkan para penyelenggara negara dan masyarakat agar kembali kepada etika politik, moralitas, berkarakter, dan kita kembali kepada jalan politik yang berkebudayaan. Politik bukan sekedar udah saya dapat apa, memperoleh apa dengan menggalakkan segala cara. Tapi politik juga bukan hanya sekedar motif ekonomi. Tapi politik itu adalah jalan kebudayaan untuk mencapai sebuah nilai. Dan nilai-nilai itu adalah nilai keutamaan-keutamaan publik yang sekarang dijungkir balikan itu. Oke, Romo Beni, ini kekecewaan para tokoh ini apakah semata untuk merespon putusan MK soal batas usia capres-cawapres yang akhirnya berhasil meloloskan Gibran menjadi cawapres, atau dari sebelumnya memang sudah ada kegelisahan serupa yang muncul? Ya kegelisahan ini kan sebenarnya sudah ada ya, tapi kegelisahan itu menjadi puncak ketika keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Karena kita berharap bahwa waktu itu ada semacam revolusi mental kan. Revolusi mental itu kan lebih kepada pembangunan karakter hidup berbangsa. Lah karakter hidup berbangsa bernegara itu kan lebih kepada kesetiaan pada nilai-nilai. Nilai-nilai kejujuran, integritas, nilai-nilai profesionalitas, tapi juga kemudian pada nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap konstitusi. Lah kita melihat kok konstitusi saja bisa diacak-acak, apalagi nantinya ke depannya itu bisa juga akan terjadi yang sama. Maka kita ini mencoba tadi itu ya sekedar curahan hati, keprihatinan, dan keprihatinan itu disampaikan oleh Mas Gunawan Muhammad, juga Bisu Pancawaro, memang mereka ingin dengan yang nggak bisa hadir, Bu Sinta Nuria, ada Romo Magnis, ada Pak Andreas Siwango, ada juga Pak Komar Sultan Ketua PGI, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain yang memiliki keprihatinan yang sama. Maka Gusmus berharap forum ini harusnya diperluas, diperbesar, menjadi keprihatinan bersama mereka yang masih memiliki nurani dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan ini. Oke, sejauh mana kira-kira ini kegelisahan yang dirasakan oleh para tokoh ini bisa didengar oleh penguasa kalau tadi memang arahnya ke sana? Ya, di dua-duanya ya. Ini kan persoalannya tidak hanya pada penyelenggara negara, tetapi pada masyarakat juga gitu loh. Jadi kita mengoreksi karena ini kan krisis nilai ya. Krisis keteladanan, krisis nilai itu juga menyangkut tentang krisis dalam arti multidimensional ya. Karena krisis nilai itu ketika nilai konstitusi tidak dijadikan pegangan bersama. Itu yang kelihatan bahwa itu yang menjadikan miris karena konstitusi itu ditabrak hanya untuk kepentingan kekuasaan. Itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan bersama. Kalau nilai-nilai konstitusi sudah dijangkir balikan, maka
kita tidak punya lagi kekuatan moralitas publik seperti apa gitu loh. Nah, kita berharap ada sebuah koreksi bersama baik penyelenggara negara dan masyarakat. Mari kita kembalikan politik itu sebagai jalan kebudayaan. Oke, apa yang tadi kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak semata kepada para penguasa atau penyelenggara atau pemerintah gitu, tapi juga mengingatkan masyarakat. Apa yang diharapkan dari masyarakat dengan melakukan seruan-seruan ini, Romo? Ya, masyarakat juga mengoreksi ya perilaku di mana kita ini kan melihat kekuasaan itu kan segala-galanya. Karena kekuasaan segala-galanya sehingga kekuasaan itu mereduksi moralitas publik dan etika. Maka ketika kekuasaan itu menjadi kekuatan power, kita lupa kepada kekuatan moral dan etika. Padahal kekuasaan harus tunduk pada moral dan etika. Nah, kepatuhan kepada suara-suara hati nurani yang berpihak kepada nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, itu harusnya menjadi hal yang harus diutamakan dalam membangun keadapan demokrasi ini. Jadi tidak berarti demokrasi itu menggalakkan segala cara. Tapi demokrasi itu adalah proses di mana pembatinan nilai-nilai itu harus menjadikan keutamaan setiap warga negara Indonesia. Oke. Anda melihat bahwa ada yang tadi kalau Anda menyebut bahwa digunakan gitu, ada yang sengaja atau menggunakan kekuatannya untuk menjalankan apa yang terjadi belakangan ini, begitu? Ya, ada indikasi ya. Maka kita tidak ingin itu terus-menerus terjadi. Maka kita berharap bagaimana semua elemen bangsa, baik penyelenggara negara dan masyarakat, untuk mengingatkan tentang keadaan politik ini. Okay. Jadi keadaan politik itu yang harusnya menjadi prioritas utama. Jangan sampai hanya sekedar merebut kekuasaan, orang melupakan tentang etika dan moralitas publik. Karena politik harus tunduk pada etika dan moralitas publik. Jadi yang diinginkan adalah, ayo sekarang kembalikan politik itu menjadi jalan kebudayaan, dan kebudayaan menjadi panglima dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan politik, termasuk dalam berpolitik itu harus penuh dengan kesadaran moralitas dan etika, tidak mengalahkan segala cara itu. Baik, Romo, terakhir singkat saja, kalau ada seruan-seruan seperti ini, Anda tadi menyebut soal ingin dibuat dalam forum yang lebih besar, apa yang akan dilakukan untuk kemudian mengawal demokrasi ini agar tidak semakin hilang arah? Ya, nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain ya. Kalau nanti kan ada semacam tim kecilnya ya. Dan kecil itu yang akan bekerja untuk membuat semacam bagaimana gerakan bersama lebih kepada mengawal demokrasi ini dan mengawal bagaimana etika dan moralitas itu menjadi pijakan kita dalam segala hal untuk menjadikan pemilu ini pemilu yang damai, pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang tanpa rekayasa, tapi pemilu yang membawa kegembiraan itu. Baik. Maka kita berharap ya semua aparat negara itu berlaku netral. Baik, terima kasih Romo Beni Susatyo atas pandangan Anda di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Romo Beni.